kadang-kadang di masyarakat itu ada timbul pesan bahwa ada batasan-batasan. Oh, ini ada batasan, ada yang tidak di-cover dan sebagainya. Nah, saya mau tekankan di sini bahwa tidak ada itu batasan. Sepanjang ada indikasi medis yang tentunya ditentukan oleh dokter, Bu. Nah, itu pasti ditanggung. Tidak ada limit ya. Halo Nyambung People, lagi kita kembali, sehat-sehat semua kan? Kita masih lagi bicara soal BPJS Kesehatan. Udah punya belum BPJS Kesehatan? Saya nih kebetulan memang kenal sama BPJS Kesehatan, makanya dia udah tahu ya, udah lama saya menelusuri isu BPJS Kesehatan, isu kesehatan masyarakat gitu ya. Tapi kayaknya kalau saya ngomong kurang pas nih. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Nyambung People yang pasnya itu dijawabnya sama teman-teman di BPJS Kesehatan. Dan saya beruntung, tamu istimewa saya masih berkenan untuk ikut jawab pertanyaan dari Nyambung People yang kali ini. Jadi masih bersama Bapak Insinyur David Bangun, M Engineering, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta di BPJS Kesehatan. Pak David, kembali lagi. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Senang bisa hadir di sini. Jadi, jangan lupa ya, like, subscribe, komen. Kapan lagi? Siapa tahu masih pengen ketemu lagi, ngobrol lagi sama Pak David, bilang aja sama kita ya. Ya, siap. Dengan senang hati ya. Kita mulainya ini Pak, orang tuh pasti curious. Kalau yang ngomong orang kesehatan tentu udah biasa ya. Mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa Pak David ini sebenarnya background-nya justru nggak ada urusannya sama medis atau kesehatan masyarakat ya. Iya. Jadi Bapak ini background-nya sebenarnya apa Pak? Telekomunikasi ya Pak ya? Telekomunikasi ya, hampir 30 tahun saya di telekomunikasi, Bu. Di Telkom khususnya. Telkom khususnya. Dan ya. yang saya cek itu rupanya sampai dapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden tahun 2012 betul. Ya Pak? Itu membangun fiber optik sampai ke Papua, Bu. Oke. Jadi kontribusi pembangunan telekomunikasi rupanya sampai fiber optik di Papua. Papua ya, sampai ke Papua. Ya. Jadi kuliahnya sama sekali nggak ada medis-medisnya Pak ya? Nggak ada. Engineering-nya apa Pak background-nya tadi? Ya telekomunikasi ya. Spesifik telekomunikasi ya. Tempat electrical engineering juga bukan? Iya, jadi kalau di TB ada sub jurusan telekomunikasi. Saya kebetulan ambil telekomunikasi, terus nanti masuk Telkom, jadi pas gitu Bu ilmunya. Nggak masuk bank, teman-teman saya ada yang masuk bank, masuk yang lain gitu. Saya masuk telekomunikasi aja, pas. Oke. Jadi pas nggak nih Pak di Direktur Kepesertaan? Pas Bu, karena menyangkut ada menyangkut jumlah data peserta yang jumlahnya bahkan lebih besar dibandingkan waktu saya di telekomunikasi ya. Ada 237 juta, ada database-nya, data pribadinya ya, alamat dan sebagainya. Ini kan mesti diolah Bu ya. Mesti ada yang tidak padan dan sebagainya ya. Bahkan kalau di Telkom waktu itu baru 150 jutaan Bu. Nah, ini lebih besar lagi yang dikelola jumlah pesertanya. Kalau di sana kan pelanggan gitu ya, Bu. Iya. Masih nyambung dikit kalau dalam hal ini. Tuh pakai nyambung juga dia. Oke. Ya berarti harapan kita tentu makin gampang, makin convenient lah ya layanannya. Itu yang kita selalu upayakan ya, makin mudah. Serba digital Bu, ya, harapannya semua serba digital sekarang. Gitu, ya. Oke, kalau gitu boleh kita sekarang perdalam sedikit soal ini ya, kalau kita ikut BPJS Kesehatan, sebenarnya kalau menurut Bapak untungnya apa sih? Bedanya apa sama kalau ikut asuransi swasta Pak? Yang paling mendasar Bu ya, ketika masyarakat mendaftar BPJS itu tidak ada screening kesehatan, Bu. Ya, ketika kita mendaftar ke asuransi swasta, tentunya diperiksa dulu ini latar belakang ininya, background kesehatannya dan sebagainya gitu. Dan gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Dan biasanya
berbatas waktu umur juga, Bu ya. Usia tertentu udah nggak bisa lagi nih gitu ya. Sementara kalau BPJS Kesehatan tanpa cek apapun daftar langsung bisa menikmati layanan. Itu pertama. Kedua, sebenarnya layanan BPJS itu tanpa batas, Bu. Jadi prinsipnya adalah sepanjang itu sesuai dengan indikasi medis, jadi bukan karena permintaan dari peserta gitu ya. Sepanjang itu berdasarkan indikasi medis, maka semua penyakit itu ditanggung. Nah, walaupun ada juga yang kita kerjasama dengan penyelenggara lain, misalnya kalau kecelakaan lalu lintas gitu ya, misalnya itu kan jasara harja gitu ya, ataupun misalnya kecelakaan kerja. Nah itu di BPJS Tenaga Kerja. Di luar itu, pada dasarnya semua penyakit, semua indikasi medis itu akan ditanggung, Bu, tanpa batas. Ya, jadi peserta-peserta penyakit kronis gitu misalnya banyak sekali. Setahu saya sekarang hampir 100% pasien cuci darah gitu ya memanfaatkan BPJS. Jadi kadang-kadang di masyarakat itu ada timbul pesan bahwa ada batasan-batasan. Oh, ini ada batasan, ada yang tidak di-cover dan sebagainya. Nah, saya mau tekankan di sini bahwa tidak ada itu batasan. Sepanjang ada indikasi medis yang tentunya ditentukan oleh dokter, Bu. Nah, itu pasti ditanggung. Tidak ada limit ya. Pasien talasemia misalnya ya, 1 bulan itu 2-3 kali cuci darah, transfusi darah misalnya, itu sepenuhnya ditanggung semuanya. Tidak ada yang tidak ditanggung. Tetapi kalau yang sifatnya kosmetik misalnya, ya tentu itu memang tidak ditanggung gitu. Jadi itu ya. Jadi pertama tadi pada saat pendaftaran, kedua dari sisi pelayanannya udah semua tercover. Dan ketiga, kadang-kadang BPJS itu dipersepsikan, wah kalau BPJS kita harus lewat puskesmas dulu, harus lewat klinik dulu gitu ya, tidak bisa langsung ke rumah sakit. Ya, jadi benar kalau secara prosedur memang seperti itu, tetapi mungkin banyak juga di antara masyarakat yang menengah ke atas lah khususnya, Bu ya, yang mungkin tidak tahu ya, persepsinya puskesmas itu kayak zaman dulu ya, di mana puskesmas itu kesannya kumuh, kesannya antrinya panjang sekali gitu ya. Mungkin saya ajak nih masyarakat semuanya gitu, coba lihat puskesmas sekarang, ataupun kalau peserta BPJS kan tidak harus puskesmas, bisa ke klinik juga, bisa ke dokter perorangan juga gitu ya. Sekarang sudah sangat maju gitu ya, banyak sistem antrian sudah diterapkan gitu ya. Jadi artinya tidak ribet juga kok gitu ya, tidak ribet juga, sangat mudah gitu ya. Bahkan bisa melalui aplikasi mobile JKN untuk antrian online. Bisa juga mengetahui tersedianya kapasitas tempat tidur atau tindakan medis operasi itu kapan jadwalnya gitu. Jadi sudah banyak kemajuan sekali gitu ya, kemudahan-kemudahan yang diharapkan meningkatkan kepuasan gitu. Jadi kalau dulu persepsinya BPJS itu hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, sebenarnya tidak gitu ya. Sebenarnya semua kalangan masyarakat bisa mengakses, dan lagi tadi manfaatnya tanpa batas gitu, semuanya dipenuhi ya. Nah, sebenarnya juga kalau masyarakat yang merasa kalau BPJS kan maksimum kelas 1, Bu ya, kelas 1 gitu. Nah, bagi masyarakat yang menginginkan ya fasilitas yang lebih dari itu, misalnya ingin VIP, sebenarnya itu bisa saling dimanfaatnya ini. Iya, jadi coordination of benefit itu ya, di mana antara asuransi swasta yang dia miliki dengan manfaat BPJS itu bisa dikombin gitu, karena khususnya adalah untuk rawat inap, sehingga dia kalau peserta BPJS yang kelas 1, dia bisa dinaikkan ke kelas VIP atau eksekutif gitu ya, sehingga pembayarannya itu akan sebagian ke BPJS, sebagian ke asuransinya. Memang catatannya itu bisa naik kelasnya cuma 1 kelas ya, jadi kalau kelas 1 bisa ke eksekutif, kelas 2 ke kelas 1, kelas 3 bisa ke kelas 2 gitu. Jadi kami merasa bahwa seluruh kalangan masyarakat itu ada solusinya gitu ya. Jadi memang prinsipnya BPJS itu untuk semua kalangan masyarakat, bukan hanya kalangan menengah ke bawah gitu ya. Yang terakhir tentunya terkait dengan kewajiban juga ya. Jadi memang itu sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa setiap warga negara wajib menjadi peserta JKN gitu. Nah, sebentar lagi juga ini dikaitkan dengan
layanan publik, Bu ya. Jadi layanan publik itu sudah ditetapkan sebenarnya sejak tahun 2013 bahwa masyarakat yang tidak menjadi peserta JKN itu bisa dikenain sanksi, sanksinya tidak dapat layanan publik. Nah, jadi ya walaupun tadi pertanyaannya manfaat secara medis, tetapi manfaat yang lebih luasnya adalah ke depan semua layanan publik tidak akan jadi kendala ketika seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS gitu, Bu. Ya mungkin seperti itu ya. Karena logikanya itu perlindungan buat semua ya Pak ya. Betul. Jadi ada 3 hal sih ya prinsip dasar dari JKN ini. Maksudnya kenapa seseorang menjadi peserta BPJS? Pertama tentunya tadi secara legal itu wajib sih gitu ya, wajib ya. Kedua ini prinsipnya kan gotong royong gitu ya. Jadi yang sehat membantu yang tidak sehat saat ini, tapi kan mungkin saja yang sekarang sehat nantinya sakit, itu saling gotong royong. Termasuk juga kalau pekerja itu iurannya berbeda ya sesuai dengan gajinya gitu. Jadi gotong royong juga pekerja yang punya keluarga banyak itu dibantu sama keluarga yang sedikit gitu. Jadi itu kedua adalah prinsip gotong royong. Ketiga ya manfaat ya gitu ya. Tadi seperti saya uraikan bahwa menjadi peserta BPJS itu ya bukan semata-mata tadi wajib, semata-mata karena saya ingin gotong royong, tetapi secara manfaat juga coverage-nya sangat memadai gitu ya. Jadi sangat berguna gitu untuk bisa dimanfaatkan aspek manfaatnya. Jadi 3 hal inilah menurut saya menjadi dasar ya semua masyarakat harusnya bergabung gitu ya, baik dari sisi hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi coba rasakan manfaatnya. Nah, terasa juga kok semua bisa tercover gitu. Nah, seperti itu. Kalau asuransi swasta kan preminya biasanya tergantung jumlah peserta yang ikut ya Pak ya. Sementara kalau di BPJS Kesehatan ini kita udah menebak sebenarnya, udah tahu ya tarifnya berapa, betul, persentasenya berapa. Kalau pegawai berarti persentase, kalau mandiri dia bisa pilih kelasnya ya Pak ya. Iya betul. Kalau saya lihat sih jauh sekali ya Bu ya preminya ya. Kelas 3 35.000. Saya rasa pemerintah sangat mempertimbangkan bahwa angka 35.000 ini seharusnya mampu lah, affordable gitu ya, affordable bagi kebanyakan masyarakat kecuali masyarakat miskin dan tidak mampu. Nah, itu memang udah ada jalan lain tadi ya, dibantu oleh pemerintah. Tapi di luar yang miskin dan tidak mampu, rasanya 35.000 itu sangat affordable. Kedua yang 100.000 maupun yang kelas 1 150.000, saya yakin itu jauh lebih murah preminya dibandingkan yang swasta ya. Nah, walaupun diperbandingkan ya mungkin secara manfaat kalau kita bicara manfaat medis ya, sebenarnya tidak ada perbedaan manfaat medis antara kelas 3, kelas 2, kelas 1. Secara medis itu sama. Yang berbeda nanti ketika dia rawat inap gitu ya. Rawat inap itu ruangannya ada yang berapa tempat tidur di dalam satu kamar. Tetapi di luar itu memang secara prinsip tidak ada perbedaan layanan medis antara kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Gitu. Ada satu pertanyaan juga Pak David terkait dengan domisili ya. Jadi, kalau kita bicara soal domisili peserta, mereka itu awalnya di misalnya KTP-nya Jawa Tengah gitu ya, kemudian mereka pindah kerja ke daerah lebih dekat ke sini, Karawang, Bekasi gitu, supaya mereka tetap bisa dapat manfaatnya. Kalau swasta kan dia ngikut sama perusahaannya ya, otomatis gitu. Tapi kalau BPJS apa ada yang mesti dilakukan Pak? BPJS itu kan punya prinsip satu lagi Bu, yang ya sebenarnya ada 9 prinsip, salah satunya adalah portability. Nah, jadi seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan layanan kesehatan dimanapun dia saat ini berada. Jadi ketika orang yang asalnya dari Jawa Tengah pindah misalnya ke Bekasi gitu, langsung buka aplikasi Mobile JKN atau menghubungi 165 lewat telepon atau menghubungi lewat nomor Pandawa, meminta dipindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Itu terbuka, jadi dimanapun dia berada, dia bisa mendapatkan layanan kesehatan. Nah, kalau dalam misalnya sedang perjalanan dinas ke berbagai tempat, itu bisa dilayani dimanapun itu berada, walaupun itu bukan FKTP tempat dia mendaftarkan. Itu diizinkan, Bu. Jadi hanya dibatasi dia boleh mengaksesnya 3 kali dalam sebulan.
Karena kalau lebih dari itu kan bukan perjalanan dinas mungkin, dia udah menetap ya, pindahkan saja gitu ya, pindahkan aja FKTP-nya. Tetapi kalau hanya perjalanan 1 minggu, 2 minggu, ketika dia berada di tempat lain, itu bisa mengakses Bu seluruh layanan FKTP yang ada di tempat dia berada. Gitu. Jadi praktis ya mestinya. Iya, iya, iya. Tadi untuk portabilitas ini, jadi sebenarnya saya ulang sedikit, berarti intinya itu sebenarnya kan karena sistem BPJS ini membutuhkan rujukan ya Pak, dari level fasilitas tingkat satunya ya, apapun yang kita pilih tingkat itu. Pertama ya, betul. Tingkat pertamanya ya, entah itu klinik atau puskesmas. Kalau biasa di Jawa Tengah ya berarti udah disebut di situ, makanya kita mesti lapor ya Pak ya kalau kita pindah tempat. Ya, mengganti aja lewat mobile JKN atau melalui tadi 165, saya mau pindah nih gitu ya. Terus dipilih, dia bisa memilih sendiri ya, memilih sendiri yang paling dekat ya, apakah itu puskesmas ataukah klinik atau dokter praktek perorangan yang sudah bergabung. Jadi kalau kita buka mobile JKN, itu daftarnya langsung kelihatan Bu. Kita tinggal pilih sendiri mana yang paling convenient ya, paling dekat, ataupun kalau sudah tahu tempatnya mana yang kita merasa paling nyaman gitu ya. Apakah dipilih berdasarkan oh di situ antriannya suka nggak relatif lebih cepat, atau dokternya saya udah cocok, udah kenal, ada yang rekomendasikan teman, itu di situ aja tuh dokternya. Nah itu leluasa Bu, setiap peserta itu bisa memilih sendiri fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Apakah butuh surat keterangan Pak dari kantor gitu? Nah, tidak perlu, karena itu adalah hak peserta Bu, hak peserta. Gitu. Kecuali TNI Bu, kalau TNI mesti minta izin, mesti ada persetujuan dari instansinya ya, dari dinasnya, kalau memindahkan FKTP-nya ya. Tapi di luar itu dipersilahkan, itu hak pribadi. Ya. Oh oke. Jadi apalagi kalau peserta mandiri ya Pak ya, lebih pada dasarnya itu hak peserta semuanya gitu ya, kecuali memang dikecualikan dalam hal ini TNI dan Polri itu harus ada persetujuan dari atasan lah, seperti itu. Oke, jadi ada tanggung jawab dari pemberi kerja nggak sih Pak, majikannya gitu, kalau soal pindah-pindah kerja kayak gini perlu lapor juga? Sebenarnya pemindahan tadi ya FKTP itu bisa dilakukan oleh administrasi dari perusahaan atau dilakukan pribadi. Kalau saya sarankan ya pribadi saja, karena itu memang hak yang melekat di peserta ya, bukan hak dari badan usaha untuk misalnya di sini saja gitu ya. Tetapi secara internal ada juga sih perusahaan-perusahaan yang tertentu karena dia punya klinik sendiri ya. Misalnya kita punya klinik, jadi membuat perjanjian antara si perusahaan dengan si pekerjanya. Kamu kan pekerja di tempat saya, kamu berobatnya di klinik tempat perusahaan dong gitu ya. Nah itu internal, kita tidak ikut campur lah di BPJS, tetapi secara prinsip hak peserta untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu Bu. Kayaknya jelas ya. Jadi pada dasarnya memang kita sebagai peserta, sebagai individu dilindungi negara, maka kita juga aktif mesti tahu mau di mana gitu ya tempat layanan yang kita yang paling nyaman, pilih tempat yang paling nyaman gitu ya untuk tempat yang paling nyaman. Dan memang rujukan berjenjang di BPJS itu pada dasarnya ya untuk memastikan layanannya di setiap tahapan terpenuhi dulu ya Pak ya, baru ya. Jadi memang fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan di situ dokter umum Bu ya. Jadi dokter umum ya diharapkan untuk penyakit-penyakit yang tidak memerlukan spesialis gitu bisa diselesaikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hanya memang dibutuhkan ada spesialis, subspesialis tertentu, maka dirujuk dari tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Itu. Ya. Dan biasanya bisa milih kok ya Pak ya, rumah sakit. Ada opsi-opsinya gitu ya. Karena nanti dibuka sama di FKTP-nya itu dibuka mau kemana Ibu gitu ya. Oke, tadi yang disebut nomor telepon Pandawa tadi kita ulang lagi di sini ya. 0811 8 165 165. Ya, betul. Udah hafal ya, mudah ya. Udah hafal sekarang ya. Dan ujungnya itu sama Bu, 165 itu kan care center-nya BPJS juga sekarang 165. Ya, jadi Iya. Kalau sampai lupa nomor yang panjang 165 pun pasti sampai. Iya, telepon aja ke 165 gitu ya. Oke.
Hanya mesti ada pulsanya ya, kalau nggak bisa lewat WhatsApp ya. Oh iya ya, Telepon 165 butuh pulsa ya Pak ya? ya betul pulsa gitu ya. Bedanya di situ ya. Udahlah diinget-inget aja nomor itu ya, Iya, nggak susah juga pandawannya. ya. Nggak bisa juga. Langsung di save di phone booknya Bu. Ini cepat juga fasihnya nih ahli telekomunikasi kita dengan urusan kepesertaan. Iya, jadi ya sekarang Pandawa udah satu nomor nasional gitu kan Bu ya. Ya Iya, kasihan ya dulu harus menghafal 127. jadi Pak Pak David ini dari urusan telekomunikasi sekarang ke BPJS, dan ya kita doakan makin lancar ya Pak kerjaannya, dan BPJS-nya juga makin nyaman ya buat kita semua ya. Ya, mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan. Kalau yang ini apa? Pengen tahu Pak. Jadi sebenarnya buat ini aja ya, buat kita kenal lebih jauhnya Pak David sih sebenarnya, bukan urusannya si BPJS-nya nih ya. Jadi sesudah jadi ahli telekomunikasi, ahli kesehatan, terus apa lagi nih Pak? Yang cita-citanya belum tercapai. Kayaknya ini ahli kesehatan, khususnya jaminan kesehatan nasional gitu ya. Cukup deh kayak. Nanti kan kebuka sendiri jalannya ya Pak ya. Iya betul, karena menangani 237 juta itu ya sangat kompleks ya. Tetapi dari situ saya kan termasuk menghandle pengaduan-pengaduan Bu ya. Care center itu di bawah saya, pengaduan-pengaduan gitu kan. Jadi mempelajari tipikal ya pengaduan ini yang paling sering. Nah, berarti kan pakai Pareto kita upayakan masalah-masalah itu yang terselesaikan gitu ya. Jadi menarik Bu ya, karena 237 juta itu setiap bulan itu kurang lebih pengaduan itu kurang lebih ya 20.000 lah gitu ya, 20.000 ya. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah peserta jutaan itu kecil ya, tetapi tetap setiap pengaduan itu punya nilai value yang tinggi untuk menjadi pembelajaran kita untuk memperbaiki diri gitu ya, permasalahannya apa. Nah, jadi mungkin catatannya sekarang yang paling sering pengaduan itu adalah mengenai data kependudukan, Bu. Ini juga mungkin catatan kepada masyarakat gitu ya, memastikan data kependudukannya itu lurus gitu ya. Masih banyak masyarakat yang ternyata di beberapa daerah ya, mungkin bukan kota besar, datanya ganda mungkin gitu ya. Misalnya dia punya NIK dulu ketika belum IKTP. Nah, ketika dia buat IKTP, dia dapat NIK baru misalnya, sehingga ketika dulu juga dia termasuk penerima bantuan. Ketika sekarang dia daftar sendiri, ternyata dia pakai NIK baru. Nah, itu kadang-kadang ganda dan sebagainya itu banyak terjadi gitu kan. Nah, dan yang patut disayangkan juga kemarin kejadian di Bulukumba Bu ya, ada masyarakat yang kebetulan belum punya KTP ya, belum punya NIK gitu ya. Memang jadi sulit ketika mau mendaftarkan menjadi peserta BPJS, karena sejak Januari kita sudah launching Bu, bahwa nomor identitas BPJS adalah nomor NIK, nomor KTP. Jadi kita sudah launching di bulan Januari, sehingga memang masyarakat itu sekarang kalau mau akses layanan kesehatan tidak perlu lagi bawa kartu BPJS Bu, cukup membawa KTP. Dengan KTP itu langsung bisa akses gitu ya. Jadi sistem BPJS saat ini sangat sudah mendasarkan diri pakai NIK. Cukup bawa NIK. Jadi tidak perlu lagi wah saya mau cetak kartu, saya mau lihat kartu dan sebagainya. Cukup NIK. Mau cek status tadi misalnya ke Pandawa, ke 165 atau itu, yang penting punya NIK gitu, memasukkan NIK. Jadi NIK sekian aktif atau tidak itu dasarnya NIK. Jadi masyarakat diharapkan memang memastikan ya, jangan sampai ada yang tidak punya NIK gitu ya, sangat disayangkan, karena kalau tanpa NIK kita memang jadi kesulitan mendaftarkan orang tersebut, karena siapa yang bersangkutan, identitasnya apa gitu ya. Jadi ya kita himbau semua ya di Pemda iya, ya. betul. Dan sekarang NIK kan sejak bayi bisa diterbitkan ya, bukan hanya yang sudah 17 tahun.
itu kartu untuk anak-anak juga kita doronglah semua masyarakat ketika bayi baru lahir udah didapatkan NIK, nanti diurus juga kartunya sehingga urusan BPJS-nya jadi serba mudah ketika masyarakat itu sudah punya NIK semuanya gitu. Jadi kita sukseskanlah menjadi satu ID nasional gitu ya. Jadi NPWP juga akan beralih lah Bu ya ke NIK. Jadi ini sama-sama kita menggunakan identitas tunggal gitu, identitas tunggal gitu. Itu progres terbaru berarti sudah makin gampang bawa IKTP aja cukup ya Pak ya? Iya, ya jadi ya kita lihat lebih praktis pertama ya, jadi lebih praktis cukup bawa KTP, nggak perlu lagi di dompet ada lagi kartu BPJS gitu kan. Yang kedua adalah dengan semua lembaga kita jadi gampang mempertukarkan data dengan Kementerian Sosial, dengan Kemendagri, dengan nanti mungkin Kementerian Keuangan ya ketika pajak itu berbasis NIK juga, maka semua komunikasi antar lembaga itu satu tunggal menggunakan NIK sangat praktis jadinya gitu, mudah bagi masyarakat gitu ya. Gitu Bu. Oke. Wah, kita dapat update terkini nih ya, bukan cuma soal BPJS Kesehatan, tapi peta jalannya menuju menuju single identity, identitas tunggal ya. Betul. Oke. Menarik Pak. Oke, buat Nyambung People yang masih ada pertanyaan soal BPJS Kesehatan atau isu yang lain, boleh juga kalau jadi tiba-tiba kepikir gitu isu yang lain, boleh kasih komen aja kapan kita bahas lagi. Kita terima kasih dulu sama Pak David Bangun yang sudah sempatkan waktu malam-malam dari Makassar ini. Silakan sekarang boleh istirahat beneran Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk ini ya, nyampaikan beberapa hal gitu ya. Iya. Mudah-mudahan semua subscribernya Bu Dina bertambah paham gitu ya. Nah, kalau ada yang belum paham, ya silahkan bertanya lagi. Nanti saya tunggu kabarnya dari Bu Dina ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Terima kasih Pak untuk keterbukaannya menerima permintaan dari Nyambung People. Kita sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sama sukses ya. Salam sehat terus. Salam sehat Pak. Ya. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Nyambung setiap minggunya.